Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gigi Hapradi Permana. Di sini saya akan membahas tentang penyakit yang sangat menggemparkan dunia, yaitu virus corona atau disebut juga sebagai COVID-19. Di sini juga saya akan membahas tentang dampak yang diperoleh oleh perilaku konsumen dan pelaku bisnis yang merasakan sangat terasa itu dampak ini. Virus ini awal mulanya terjadi di daerah Cina, tepatnya di Wuhan, di penjual bahan pangan yang menjual khusus gitu, tempat makanan yang tidak lazim seperti katak, daging babi, kelelawar, terus ya tikus, bahkan ya pantas saja gitu loh kalau sampai penyakit ini tuh keluar gitu loh. Virus ini juga sudah sampai guys di daerah negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Di Indonesia pun banyak sekali kasus-kasus virus corona di tiap-tiap daerah. Dengan total 2.800 yang positif virus corona, yang meninggal sekitaran 230, dan yang sembuh masih sekitaran 210-an ya nggak salah itu. Nah, saya akan membahas tentang dampak yang dirasakan oleh perilaku konsumen dan pelaku bisnis tentang adanya virus ini. Tentunya sebagai konsumen atau masyarakat yang membutuhkan bahan-bahan pokok seperti sembako dan lain-lainnya, sangat kesulitan gitu loh untuk memenuhi kebutuhannya gitu. Konsumen juga harus memutar otak gitu loh, memenuhi kebutuhannya gitu. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari harus ya minimal kita harus menunggu tukang sayur lewat gitu loh. Kan pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa kita sampai bulan depan ini kita harus bekerja di rumah gitu loh. Jadi pemerintah itu sebaiknya kita harus meringankan gitu loh, memberi bantuan atau apa gitu kayak kepada kita, menyediakan pasar darurat gitu di daerah kita masing-masing. Kan setiap daerah kan pasti ada itu pemerintahannya gitu, atau memberikan tempat khusus gitu. Dan dampak juga di pelaku bisnis tentunya pasti sangat terasa ini. Contohnya saja, kita mengambil contoh pasar tradisional gitu. Saya sebagai pemilik pemilik kios gitu kan, sangat merasakan bahwa sepi sekali pasar ini gitu. Hanya orang beberapa yang boleh atau mau datang ke pasar tradisional ini untuk membeli bahan-bahan kita gitu loh, bahan-bahan pokok yang dibutuhkan. Terus kita kan kalau mengalami kerugian pasti. Nah, sebagai pelaku bisnis tentunya kita harus memutar otak gitu loh. Dan kita berharap sebagai pelaku bisnis dan juga perilaku sebagai konsumen, harusnya pemerintah itu memberikan keringanan gitu, misalnya ya kredit atau sewa kios atau pajak dan selain sebagainya itu diringankan untuk sampai virus ini tuh benar-benar hilang gitu loh. Dan pemerintah juga harus banyak melakukan sosialisasi tentang penyakit ini dan
agar apa ya, masyarakat Indonesia ini itu apa ya, eh, memiliki hidup yang sehat gitu loh, dan memberikan kebutuhan yang kita perlukan yaitu. Nah, solusi apa yang saya lakukan sebagai pelaku bisnis, semisal saya sebagai pelaku bisnis gitu ya. Tentunya yang pertama itu pasti saya menggunakan media e-commerce, yaitu media online, dimana kita itu menjual produk-produk kita melalui media online ini. Jadi konsumen itu hanya melakukan pemilihan barang melalui website yang kita sediakan atau Instagram atau sejenisnya gitu. Nah, konsumen cukup membayar, sudah selesai. Nah, nanti kita memberikan fasilitas kepada konsumen ini, yaitu berupa pengantaran barang. Jadi konsumen tidak perlu memikir ongkir-ongkir atau apa gitu untuk pembelian produk ini. Jadi strategi untuk menghadapi masalah ini tentunya sangat baik adalah kita menggunakan media online. Tetapi media online juga ada minusnya. Tentunya di Indonesia ini kan belum banyak gitu loh masyarakatnya yang terlalu mengerti tentang e-commerce gitu. Nah, hanya orang-orang yang berpendidikan ya mengertilah hitungannya gitu. Nah, tugas dari pemerintah menurut saya itu, pemerintah harus apa ya, juga melakukan sosialisasi tentang e-commerce ini ke wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jadi seluruh masyarakat Indonesia itu menjadi maju gitu loh. Jadi segala kebutuhannya itu bisa dipenuhi dan target dari pelaku bisnis itu bisa dicapai gitu. Jadi kedua belah pihak ini, dari konsumen dan pelaku bisnis, tentunya saling menguntungkan gitu loh. Dan tentunya sebagai pelaku bisnis kita juga harus apa ya, tidak boleh seenaknya gitu dalam menentukan harga, menjual produk yang langka, itu tidak boleh. Contohnya kan sekarang saat ini tuh pencari apa ya, banyak sekali orang yang mencari hand sanitizer dan masker gitu loh. Nah, kita itu sebagai pelaku bisnis yang baik itu tentunya tidak boleh meninggikan harga yang sudah ditentukan oleh pabrik pembuat masker ini. Jadi kita itu mengambil untung sewajarnya gitu loh, dan tidak boleh menyulitkan konsumen gitu loh. Dan saya sebagai pelaku bisnis berpesan kepada pemerintah, teruslah melakukan sosialisasi tentang dampak virus ini dan penyebaran e-commerce di seluruh Indonesia gitu loh. Sekian presentasi, sekian dari penjelasan saya hari ini. Tentunya kita harus hidup sehat terus ya pokoknya, dan terus cuci tangan dan jaga jarak sama orang yang ya menurutnya bahaya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.